seperti peri dengan wajah malaikatnya. Luciano, bagaimana dengan apa yang kukatakan tentang utangnya? Bisakah kau pinjamkan uang padanya? Tentu saja, ya, berikan. Kita akan potong dari gajinya dalam cicilan kecil setiap bulan, tapi jumlahnya harus sangat kecil, sampai dia bahkan tidak menyadarinya. Seolah-olah kita sedang menipunya. Tidak, tidak. Raimundo tidak bisa mengambil putriku dariku. Ya ampun, aku hampir membakar gaun Nyonya Cecilia. Ini uang yang kau minta, Nieves. Blanquita sedang tidur. Apa aku bisa keluar sebentar? Apa kau sedang gugup atau aku salah lihat? Tidak, Nyonya. Semuanya baik-baik saja. Maaf, aku tidak akan lama. Selamat siang, Nyonya Estefania. Halo, Nieves. Apa kabar gadis kecilku yang manis? Halo, Estefi. Halo, Tante. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Halo, sayang. Tante rambut palsu, aku boleh bermain dengan sepupuku? Tentu saja. Ayo. Cecilia, kemarin Noe memberitahuku dia melihat Nieves bersama seorang pria dan mereka bertengkar. Ketika Nieves datang bekerja di sini, dia bilang dia hanya akan merawat putrinya dan bekerja di sini. Dia bilang ayahnya Blanquita itu orang jahat. Sepertinya dia tidak sepenuhnya jujur. Aku sudah cukup lama menunggumu. Dan aku tidak suka wanita membuatku membuang waktuku. Aku tidak bisa datang lebih awal. Aku harus minta izin untuk datang ke sini. Tentu, majikan selalu memanfaatkan pembantu mereka. Aku sudah bilang keluarga Lario sangat baik kepadaku. Lagi pula, sudah tugasku untuk merawat mereka dan aku tidak bisa mengeluh. Memberikan uangku juga salah satu tugasmu. Kau bawa uangnya? Iya. Berikan sini. Ini, ambillah. Bagus sekali, sayang. Aku suka kau saat kau mematuhiku. Kapan kau akan bawa anak itu ke sini? Tidak akan. Lupakan Blanquita. Aku punya hak, aku ayahnya. Sekarang karena kau bekerja untuk jutawan, kau menjadi sangat sombong, begitu? Iya, baiklah. Kau bisa menemuinya tapi hanya di akhir pekan saja. Majikanku akan menghabiskan akhir pekan di peternakan mereka. Mereka akan pergi pada Jumat sore setelah anak mereka pulang sekolah. Baiklah. Jika kau berada di rumah sendiri, aku bisa menemuimu di sana, kan? Tidak. Aku tidak sendiri. Aku akan tinggal bersama kepala pelayan yang sudah tua. Jadi jangan berpikir untuk datang. Aku tidak ingin kau memberiku masalah. Seorang pria. Dan dari yang Noe katakan pada Estefania, pria itu tidak baik. Aku tidak berani bertanya apapun pada Nieves. Aku rasa kita tidak bisa mengganggu privasinya. Dia sekarang bekerja untuk kita. Kalau dia kesulitan, sudah tugas kita membela dan membantunya. Ayah, ibu, Bibi Nieves menangis. Apa katamu? Aku ke kamarnya untuk memberitahu Blanquita kita akan menghabiskan akhir pekan di peternakan. Dan aku melihat Bibi Nieves duduk di tempat tidurnya dan dia menangis. Bicaralah dengannya, Cecilia. Lebih mudah baginya membicarakan masalahnya dengan wanita lain. Aku boleh ikut? Tentu saja, sayang. Karena aku penghibur yang hebat. Apa wanitamu memberikan uangnya?
Tentu saja. Awalnya dia tidak mau, tapi 2 atau 3 tamparan sudah cukup untuk mengingatkannya bahwa aku yang memberi perintah. Aku memberikan hormat padamu. Hei Tiburon, aku punya rencana. Dan aku butuh bantuanmu kawan. Katakan apa? Hah? Dengar, majikan Nieves akan pergi selama akhir pekan. Dan keluarga Larios, mereka punya banyak uang. Aku berpikir kita bisa memanfaatkan kepergian mereka untuk menyelinap ke apartemen mereka dan merampok mereka. Bagaimana? Aku siap untuk itu, bos. Baiklah kalau begitu, bagus. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke sana? Itu tidak sulit, Tiburon. Kita pencuri. Yang penting adalah kita mengawasi tempat itu dan merencanakan segalanya. Dan jika Nieves tidak mau membantu, akibatnya akan buruk. Nieves, kami semua ingin berteman denganmu. Dulce Maria melihatmu menangis dan kami ingin membantu. Aku mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku, tapi itu hanya urusanku, bukan masalah besar. Jika itu benar, kau tidak akan menangis. Dengar, aku tidak ingin ikut campur. Dan jika kau ingin menceritakannya pada kami, kau tidak perlu merasa ragu. Iya, Bibi Nieves, ceritakan apa yang terjadi dari hati ke hati. Aku adalah ahlinya dalam memecahkan masalah. Dan kabum, aku akan urus yang mengganggumu. Terima kasih, aku sangat berterima kasih. Tapi aku tidak ingin membebani kalian dengan masalah sepeleku. Tolong biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Jika itu yang kau inginkan. Dia tidak mau mengatakannya. Impian setiap orang adalah memiliki pembantu yang efisien. Dan Nieves seperti itu. Ya, tapi begitu ada seorang pria datang untuk menghampiri pembantu yang baik, masalah akan muncul. Nieves kelihatannya sangat jujur. Aku akan sangat sedih kalau kita temukan hal mencurigakan di masa lalunya. Itu juga akan membuatku menderita. Tidak diragukan lagi ada seorang pria dalam hidupnya dan pria itu yang membuatnya menangis. Jadi istrimu itu akan sendirian di rumah jutawan itu, benar kan Ray? Hah? Dia itu bukan istriku, Tiburon. Sudah aku bilang, hanya seorang pelayan tua dan anak 2 tahun yang ada di dalam rumah itu bersamanya. Pekerjaannya cukup mudah, bukan? Orang tuaku, adikku, dan aku akan ke peternakan kami besok sore. Aku akan bermain dengan rusa-rusa kecil dan domba-domba. Kedengarannya menyenangkan. Kau akan menikmati akhir pekan yang menyenangkan, Dulce Maria. Menurutku, menghabiskan akhir pekan di peternakan sama sekali tidak menarik. Membosankan sekali, selalu ada banyak nyamuk yang menggigit. Kalian hanya iri kepadanya. Dulce Maria benar-benar sombong. Semoga perjalanan akhir pekannya dibatalkan. Berikan kuncinya. Kunci apa? Kunci apartemen majikanmu. Aku harus memilikinya agar bisa mengunjungimu kapan saja. Apa kau sudah tidak waras? Berikan kuncinya atau aku akan mengambil anak itu. Ingat, aku bisa membawa anak itu sangat jauh dari sini. Dan kau tidak akan pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Mengerti? Lepaskan aku! Lepaskan Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau memberikan kuncinya. Ada apa ini?